Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada kabar buruk bagi pecinta Anies Baswedan. Anies dinyatakan bersalah karena melakukan pembiaran banjir di Jakarta. Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta mengabulkan gugatan warga yang menjadi korban banjir akibat meluapnya Kali Mampang, Jakarta Selatan. Dalam putusan dinyatakan Anies Baswedan kalah dalam gugatan tersebut dan wajib menjalankan putusan PT UN. Anies dinyatakan bersalah karena tidak melanjutkan pengerukan Kali Mampang sampai tuntas. Anies juga dinyatakan bersalah karena tidak membangun turap sungai di Kelurahan Pela Mampang. Gara-gara keputusan Anies itu, warga di daerah tersebut kembali menjadi korban banjir pada 19 sampai 21 Februari 2021 dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Selain itu, PT UN juga menghukum Anies untuk membayar biaya perkara sebesar 2,6 juta rupiah. Gugatan kepada Anies itu diajukan 7 warga korban banjir. Para penggugat menuntut Anies segera menjalankan program normalisasi sejumlah sungai di Jakarta, termasuk Kali Mampang. Warga menganggap Anies tidak mempedulikan upaya penanganan banjir yang sebenarnya sudah dilakukan Pemprov sebelumnya. Menurut penggugat, pengerukan kali terakhir dilakukan tahun 2017, tepat sebelum Anies naik ke tampuk pimpinan Jakarta. Seusai itu, pengerukan tidak dilanjutkan. Kemenangan warga ini layak disyukuri dan dijadikan contoh. Selama ini kita sudah banyak mendengar keluhan warga tentang kekacauan kepemimpinan Anies. Selama 4 tahun memimpin, Anies membawa Jakarta pada kondisi memprihatinkan. Dan ini menjadi sangat kentara karena dia menggantikan Ahok yang menata Jakarta dengan manajemen yang sangat profesional. Banyak warga Jakarta yang sudah mengeluhkan kondisi yang harus dijalani setiap hari. Ketujuh warga yang menggugat Anies ini mengambil langkah berbeda. Mereka tidak hanya mengeluh, mereka juga menggugat. Dan prosesnya sama sekali tidak mudah. Banjir mereka alami Februari 2021 dan baru 1 tahun kemudian gugatan mereka dimenangkan PT UN. Para warga ini harus pulang pergi ke pengadilan. Mereka harus mengumpulkan tumpukan bukti untuk menunjukkan bahwa Anies memang lalai. Beruntung mereka memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Kuasa hukum mereka bersedia tidak dibayar karena terketuk hatinya dengan penderitaan warga. Para kuasa hukum ini berbeda sekali dengan image tentang pengacara yang kemaruk dan loyal terhadap orang yang bersedia membayar besar. Mereka idealis sesungguhnya. Dan mereka berhasil mematahkan segenap argumen pembela Anies yang mengada-ada. Karena kerja sama warga dan kuasa hukum yang kompak ini, Anies akhirnya dinyatakan kalah. PT UN memang tidak mengabulkan gugatan ganti rugi 1 miliar rupiah yang diajukan ke Anies. Namun yang terpenting, Anies dinyatakan bersalah dan harus melanjutkan kewajiban mengeruk sungai dan membangun turap. Pemimpin daerah seperti Anies memang harus tahu bahwa dia bertanggung jawab atas rakyat. Selama ini Anies sibuk membangun pencitraan dan menata kata-kata. APBD DKI yang fantastis, lebih dari 80 triliun rupiah sebenarnya sangat mungkin dia gunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat. Tapi Anies malah sibuk dengan hal-hal bukan prioritas. Soal banjir ini adalah salah satu contoh terbaik. Anies dengan timnya TGUPP yang digaji mahal sebenarnya tahu persis apa yang seharusnya mereka lakukan. Di era Jokowi dan Ahok, pengendalian banjir nyata terlihat. Tapi mungkin karena memang baperan, Anies tidak mau melanjutkan kebijakan yang sudah dimulai para pendahulunya. Di masa kampanye, Anies memang bilang banjir bukan bencana alam. Ini soal manajemen volume air katanya. Tapi nyatanya dia tidak pernah menerapkan manajemen arus air dengan terencana dan sistematis. Ahok menerapkan normalisasi sungai. Yang dilakukan adalah melebarkan daerah aliran sungai sehingga air bisa dengan cepat mengalir ke laut. Karena itu semua yang tinggal di bantaran sungai harus dipindahkan, termasuk para penghuni bangunan liar.
Para pemukim liar itu kemudian dipindahkan ke rumah susun dengan skema menyewa. Ahok memerintahkan pengerukan sungai dan pembangunan turap sungai secara berkelanjutan. Ini yang dilecehkan Anies. Kata Anies, program Ahok itu melawan sunatullah. Di seluruh dunia, kata Anies, air dari langit itu seharusnya diserap ke bumi, bukan dialirkan ke laut. Karena itu yang dibangun seharusnya bukan gorong-gorong raksasa, tapi memastikan air dengan segera terserap ke tanah. Untuk itu Anies bilang dia akan melakukan program naturalisasi sungai. Masalahnya itu terhenti di kata-kata. Kita tidak pernah melihat Pemprov DKI menerapkan naturalisasi sungai. Anies bicara tentang program menghidupkan ekosistem sungai, waduk, dan mengembangkan tanaman di tepi sungai. Anies menjelaskan bahwa naturalisasi berarti mengganti dinding sungai dari beton menjadi kawasan hijau untuk melindungi ekosistem. Tapi semua tidak jelas. Tidak ada eksekusinya secara berkelanjutan. Bahkan seperti yang diajukan penggugat di PT UN, Anies tidak memerintahkan pengerukan dan penturapan. Jadi normalisasi di stop, naturalisasi tidak pernah dijalankan. Bukti bahwa Anies tidak menganggap urusan banjir sebagai prioritas adalah ketika pada 2019 Anies memotong anggaran penanggulangan banjir dari 850 miliar menjadi 350 miliar. Jadi bisa dipahami bahwa ketika hujan turun ekstra lebat Jakarta terendam. Celakanya ini seperti tidak memberi pelajaran apa-apa. Setelah banjir besar 2020-2021, Anies tidak juga menyiapkan langkah untuk mencegah agar jangan sampai petaka kembali terulang. Anies mungkin hanya banyak berdoa agar hujan lebat tidak lagi turun. Tapi tentu saja doa-doa tidak manjur. Hujan kembali lebat dan Jakarta kembali terendam. Tanpa program yang jelas, rakyat Jakarta akan terus menjadi korban. Program normalisasi sungai semula direncanakan sepanjang 33 km di era Ahok. Hingga 2017 sudah dilakukan normalisasi sungai sepanjang 16 km. Itu kini dihentikan. Ketika Pemprov DKI mengajukan draft perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2017-2022 kepada DPRD DKI Jakarta, salah satu program yang dihapus adalah normalisasi sungai. Di dokumen RPJMD asli yang dilahirkan pada 2017, terdapat paragraf yang menjelaskan bahwa penanganan banjir akan dilakukan melalui pembangunan waduk, naturalisasi, dan normalisasi sungai. Ternyata, di dalam draft perubahan RPJMD yang diajukan Anies, program normalisasi sungai dihapus. Dengan demikian, peningkatan kapasitas aliran sungai hanya dilakukan melalui program naturalisasi sungai. Lucunya ketika itu para anggota DPRD hanya bisa mengangguk-angguk menerima rencana perubahan yang diajukan Anies. PSI saja tentu saja yang menolak. Tapi apa pula yang bisa dilakukan sebuah fraksi anak muda yang hanya beranggotakan 9 orang menghadapi para politisi senior yang tak bertanggung jawab. Kini Anies sudah dinyatakan bersalah. Kemenangan 7 warga ini mudah-mudahan memberi contoh bagi warga yang dirugikan oleh kelakuan pemimpin yang sembarangan semacam ini. Kalau warga bersedia berjuang, selalu ada kemungkinan menang. Tapi kalau ditanyakan, apakah Anies akan menjalankan perintah PT UN? Saya sih masih ragu. Anies sekarang sedang sibuk memikirkan Formula E dan langkah menuju Pilpres 2024. Mana pula dia punya waktu memikirkan rakyat. Karena itu rakyat harus terus bersedia memperjuangkan haknya. Ayo terus gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.